Pernah nggak nonton video di mana Mbak Maudi dan Mbak Najwa berbincang-bincang? Dari sana kita tahu kalau hobi mereka adalah belajar. Keren nggak sih? Kalau kamu juga punya hobi yang sama, rasanya kamu bakal masuk ke golongan orang-orang yang istimewa. Yap, biasanya belajar merupakan hal yang tidak disenangi bahkan oleh anak-anak sedari kecil. Belajar merupakan tantangan tersendiri, baik bagi pengajar maupun pelajar. Apalagi di dunia kedokteran, calon dokter perlu belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidup. Cara belajar yang tepat sangat diperlukan. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tips belajar di dunia kedokteran. Di antara kedua judul ini, mana yang lebih kamu mengerti? Ukuran kesakitan dan kematian di populasi dan sumber kesalahan atau error, atau di balik kematian Ratu Elizabeth II. Sebagian besar orang akan menjawab judul kedua, semata-mata karena kebanyakan orang tahu apa itu kematian dan tahu siapa Ratu Elizabeth II. Sedangkan judul pertama mungkin perlu waktu yang lebih lama atau perlu informasi tambahan untuk benar-benar dipahami. Mengetahui judul lecture atau judul dari presentasi dosen pengajar adalah langkah awal dari pemahaman materi. Hal ini dikarenakan judul memuat informasi dasar yang dibutuhkan bagi kamu untuk mempersiapkan diri. Sebagai contoh, apabila judul lecture-nya adalah anatomi sistem respirasi, maka kamu seharusnya sudah dapat menebak arah materi yang akan dibicarakan, dan selanjutnya menebak hal penting dalam lecture, yaitu terkait anatomi. Memahami judul mempercepat otakmu memproses isi lecture. Sebagai maba atau mahasiswa baru, biasanya judul-judul lecture masih terasa asing dan lebih sulit untuk dipahami. Kalau kamu akan menghadapi lecture dasar seperti anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia, kamu sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghafal nama-nama, istilah-istilah, serta proses yang detail dan rumit. Mungkin mnemonik atau jembatan keledai bisa membantu. Kamu juga boleh mempersiapkan diri untuk membayangkan hal-hal yang tidak kasat mata, seperti membayangkan bentuk organ pada materi anatomi atau membayangkan jalannya proses tubuh ketika belajar fisiologi. Lebih baik lagi apabila kamu memiliki waktu untuk melihat foto anatomi, histologi, atau membaca proses biokimia atau fisiologi sebelum lecture dimulai. Kalau kamu akan mempelajari lecture klinis atau patologi yang membahas tentang penyakit, kamu dapat menebak pola yang membantu dalam proses pembelajaran, yaitu dimulai dari definisi sampai prognosis. Ketika kamu sudah menebak pola tersebut dan berusaha mengikuti lecture dengan pola tersebut, maka ini akan membantumu untuk menyederhanakan strukturisasi isi lecture yang rumit. Sementara itu, di lecture farmakologi atau obat, kamu dapat mempersiapkan dirimu untuk mempelajari 4 hal: farmakokinetik, farmakodinamik, kontraindikasi, dan indikasi pemakaian obat. Pada prakteknya nanti mungkin kamu akan membutuhkan lebih banyak lagi informasi terkait pemilihan obat selain 4 hal tersebut. Tetapi sebagai sarana mempermudah belajar, kamu bisa lebih fokus terlebih dahulu untuk membagi materi lecture menjadi 4 subbab tersebut. Mungkin kalau kalian butuh penjelasan yang lebih detail untuk setiap lecture, kalian bisa nonton video lainnya. Setelah mengetahui konten utama dari lecture, maka kamu akan mulai membentuk suatu pola yang konsisten selama mempelajari materi perkuliahan. Gunakan pola tersebut untuk membuat bagian ringkasan dari setiap lecture. Hal ini akan membuat materi yang terkesan banyak menjadi lebih simpel. Tidak hanya itu, simplifikasi materi juga membantu kita untuk menangkap inti dari materi yang dipelajari. Bagian ringkasan ini boleh kamu buat atau bahkan hanya kamu pikirkan di otak, tidak harus tertulis. Mencatat lecture dan memahami lecture adalah dua hal yang berbeda. Hal ini dikarenakan ketika kamu mencoba untuk memahami keseluruhan lecture sambil mencatat, fokusmu akan terpecah dan membuat usahamu tidak maksimal. Terdapat 2 tips yang dapat kamu lakukan ketika sedang mencatat lecture. Yang pertama, ketahuilah elaborasi dari dosen. Sekarang ini sebagian besar materi perkuliahan disampaikan menggunakan media PowerPoint. Dengan demikian, kamu dapat membaca materi H-1 atau hari H lecture. Intinya adalah supaya kamu tahu apa saja isi dari slide PPT yang sedang dijelaskan. Hal ini akan membantumu untuk mencatat dengan lebih efektif.
karena kamu tahu informasi mana yang tidak tersedia pada slide. Yang kedua, pakai bahasamu sendiri. Apabila kamu mencatat kata-kata dosen dengan persis, terkadang kamu bisa saja tidak begitu memahaminya. Kamu bisa mulai melatih kemampuan bahasamu sendiri untuk mencatat. Lebih baik lagi apabila kamu bisa memberikan sedikit komentar pada catatanmu. Ini akan membantumu secara signifikan ketika kamu sedang mengulang belajar. Misalnya, kamu bisa tambahkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari penjelasan dosen, atau mungkin kamu bisa memberikan analogi untuk membantu memahami konsep materi. Udah siap belajar? Selamat belajar!